Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Bapak Dr. Ustadz Saifuddin, SEMSAK, dan Ibu Retno Yuni Nur Sisilowati, SEMSC AKTCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning tentang kajian komprehensif atas implementasi PSAK 1, PSAK 2, PSAK 14, PSAK 16, PSAK 48, dan PSAK 73 di PT Medikaloka Hermina Tbk. Sebelumnya perkenalkan anggota tim 13 yang terdiri dari saya sendiri Fajar Fitriadi dengan NPM terakhir 157 dan rekan saya Putri Nala Sofia dengan NPM terakhir 149 dan rekan saya Arya Nur Hasan dengan NPM terakhir 160. Baiklah, mari kita mulai presentasi pada kesempatan hari ini. Kepada Arya Nur Hasan, kami persilahkan. Perkenalkan, saya Arya Nur Hasan. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Medikaloka Hermina Tbk. Jadi, perusahaan ini adalah penyedia layanan kesehatan yang didirikan oleh Ibu Hermina Sulaiman pada tahun 1967. Kemudian, kode entitas yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia ialah HIL. Kemudian, industri utamanya itu pelayanan kesehatan. Harga sahamnya yaitu 1.380 per lembar saham. Kemudian, jumlah saham yang beredar ada sebanyak 14.967.559.95 lembar, yaitu kemudian pemegang saham tertinggi yaitu Yulisar Hiyat sebesar 11,71%. Kemudian Presiden Direktur PT Medikaloka Hermina yaitu Dr. Hasmoro SPAN KIC MHAMM. Kemudian kita masuk ke pendapatan neto dan juga laba neto. Pendapatan PT Hermina dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah kunjungan pasien, situasi pandemi COVID-19, dan pendapatan bersih non rumah sakit. Pada tahun 2002, pendapatan mengalami penurunan karena berkurangnya kunjungan pasien COVID-19. Namun pada tahun 2021, pendapatan meningkat berkat peningkatan jumlah klien yang menggunakan jasa perusahaan. Pendapatan non rumah sakit juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan total. Kemudian ada laba neto. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laba perusahaan antara lain jumlah pasien, tarif pelayanan medis, biaya operasional, investasi dan pengembangan, kemudian persaingan pasar, serta regulasi kebijakan pemerintah. Kemudian kita masuk ke aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Perusahaan Medikaloka Hermina mengalami penurunan aset pada tahun 2022, penurunan kas dan juga pendapatan neto yang menurun akibat jumlah pasien COVID-19. Sebaliknya pada tahun 2021 peningkatan aset lancar terjadi karena peningkatan kas dan setara kas. Piutang usaha juga mengalami penurunan pada tahun 2022 karena penurunan piutang usaha pihak ketiga. Sedangkan piutang lain-lain meningkat karena peningkatan utang lain kepada pihak ketiga. Investasi aset keuangan mengalami penurunan pada tahun 2022 karena saldo reksadana yang lebih rendah. Persediaan medis mengalami peningkatan karena saldo reksadana lebih rendah. Kemudian peningkatan medis mengalami peningkatan di tahun 2022. Sementara beban bayar di muka dan uang muka meningkat karena peningkatan biaya operasional yang dibayarkan di muka. Aset tidak lancar mengalami peningkatan pada tahun 2022, terutama karena peningkatan aset pada aset lainnya. Selain itu, estimasi tagihan restitusi pajak juga meningkat pada tahun 2022. Liabilitas PT Hermina mengalami perubahan selama periode 2020 ke 2022. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar 9,3% karena adanya peningkatan utang lain-lain dan utang pajak. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan liabilitas jangka pendek melambat menjadi 5,7 karena peningkatan utang obligasi neto dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 tetapi terus turun sebesar 13,1 pada tahun 2022 karena penurunan utang 2,2% pada tahun 2022 karena utang lain-lainnya juga kepada pihak ketiga yang lebih rendah. Utang pajak meningkat pada tahun 2021 sebesar 21,4%, tetapi mengalami penurunan drastis sebesar 57,6% pada tahun 2022. Kemudian ekuitas. Ekuitas PT Hermina mengalami peningkatan selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan ekuitas sebesar 28,5% karena peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2022. Ekuitas meningkat lagi sebesar 5,8% dengan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Total ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik. Induk juga mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, total ekuitas mencapai 4.433 miliar, sedangkan tahun 2022 mencapai 4.685 miliar. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas juga naik dari 3.307,8 pada tahun 2021 menjadi 3.440,8 miliar pada tahun 2022. Kemudian kita masuk ke analisis rasio. Di sini saya akan mengambil beberapa rasio tiap sektornya. Yang pertama dari rasio likuiditas, current rasio atau rasio lancar.
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar dalam periode 2020 hingga 2022. Rasio lancar cukup stabil berada di angka 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup baik untuk membayar kewajibannya. Kemudian ada rasio cepat. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang paling liquid, meskipun mengalami sedikit penurunan tahun 2020 hingga tahun 2022, perusahaan masih memiliki likuiditas yang cukup dengan rasio cepat berada di angka lebih dari 1. Kemudian ada rasio profitabilitas. Gross profit margin. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan dalam periode 2020 hingga 2022. GP meningkat secara signifikan yang menunjukkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian ada rasio solvabilitas. Debt to asset ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dari perusahaan menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022, menunjukkan pengurangan proporsi utang dari sistem keuangan perusahaan. Oke, kita lanjut ke debt to equity ratio, DER. Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi modal perusahaan yang dibiayai oleh utang. DER menunjukkan kembali penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022, menunjukkan pengurangan resiko keuangan yang terkait dengan utang. Kemudian ada rasio aktivitas, yaitu inventory turnover. Itu rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan. Rasio ini meningkat secara bertahap dari tahun 2020 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam manajemen persediaan. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pencatatan persediaan pada PT Medica Loka Hermina Tbk dapat dijelaskan perusahaan sudah menggunakan metode perpetual yang terkomputerisasi sesuai dengan PSAK nomor 14. PSAK nomor 14 revisi 2015 paragraf 8 menyatakan bahwa persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, termasuk sebagai barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam hal ini, persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh PT Medica Loka Hermina Tbk adalah barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali karena tidak mengalami proses pengolahan barang. Jadi, perlakuan persediaan barang dagangan dalam PT Medica Loka Hermina Tbk hanya dibeli, disimpan, dan dijual. Selanjutnya yaitu penerapan pada PSAK 14 tentang pengakuan. Pengakuan persediaan mengacu pada proses memasukkan persediaan ke dalam laporan keuangan entitas. Menurut PSAK 14 revisi 2019 tentang persediaan, persediaan diakui ketika kriteria pengakuan tertentu terpenuhi. PT Medica Loka Hermina Tbk telah melakukan pengakuan persediaan pada laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran persediaan mengacu pada menentukan nilai moneter yang diberikan kepada persediaan dalam laporan keuangan. PSAK 14 revisi 2019 tentang persediaan memberikan panduan tentang pengukuran persediaan yang dapat digunakan oleh entitas. PT Medica Loka Hermina Tbk telah menerapkan pengukuran persediaan dalam lampiran laporan keuangannya. Penyajian persediaan mengacu pada cara persediaan tersebut disajikan dalam laporan keuangan entitas. PSAK 14 revisi 2019 tentang persediaan memberikan panduan tentang penyajian persediaan dalam laporan keuangan. PT Medica Loka Hermina Tbk menyajikan persediaan dalam laporan keuangannya. Persediaan dinyatakan sebagai besar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan nilai realisasi neto dan sedangkan untuk metode penilaian persediaan barang dagangannya adalah dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Metode ini beranggapan bahwa setiap terjadinya perubahan jumlah persediaan barang baik karena pembelian maupun karena adanya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, sisa persediaan barang yang masih ada segera diambil nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata barang yang masih ada diperoleh dengan jalan membagi jumlah nilai persediaan barang yang masih ada dengan jumlah satuan barang yang bersangkutan. Dengan demikian, harga pokok barang yang dijual dinilai berdasarkan harga rata-rata barang itu. Kenapa PT Medica Loka Hermina Tbk memilih menggunakan metode rata-rata bergerak? Karena tujuan utama metode rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan fluktuasi jangka pendek di pasar. Karena moving average memiliki harga penutupan rata-rata selama periode waktu yang dimiliki. Rata-rata bergerak memungkinkan trader untuk mengidentifikasi tren keseluruhan pasar dengan cara yang sederhana. Pengungkapan persediaan dalam PT Medica Loka Hermina Tbk disajikan dalam laporan keuangan, yakni neraca dan laporan laba rugi, sehingga telah sesuai dengan PSAK nomor 14 revisi 2015 tentang persediaan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 73, yaitu mengenai perlakuan akuntansi terhadap sewa. PSAK 73 adalah penerapan prinsip pengakuan, penyajian, pengungkapan, serta pengakuan sewa. Tujuan dari PSAK 73 adalah memastikan pihak sewa dan penyewa akan memberikan informasi secara relevan dan juga menjelaskan secara tepat dalam transaksi. Pesewa diisyaratkan untuk mengakui aset hak guna
dan liabilitas sewa. Pengecualian sewa jangka pendek dan sewa aset pendasarnya bernilai rendah. Pesewa mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 73 pada PT Medica Loka Hermina. Yang pertama yaitu pengakuan aset hak guna. PT Medica Loka Hermina mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sewa. Pada tanggal permulaan kontrak PT Medica Loka Hermina menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Mengidentifikasi sewa. Pada tanggal permulaan, biasanya PT Medica Loka Hermina menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Pengukuran aset dan liabilitas sewa. PT Medica Loka mengakui aset hak guna diukur pada biaya perolehan di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindah aset pendasar atau merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran yang belum dibayar pada tanggal permulaan yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suatu bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman intermental. Selanjutnya yaitu pembayaran sewa. Pada PT Medica Loka Hermina mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Jangka waktu sewa. PT Medica Loka Hermina memutuskan untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Selanjutnya yaitu pengukuran aset hak guna. Pada PT Medica Loka Hermina menerapkan persyaratan penyusutan dalam PSAK 16 dalam penyusutan aset hak guna dengan mempertimbangkan persyaratan. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada PT Medica Loka Hermina pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna mencerminkan bahwa PT Medica Loka Hermina akan mengeksekusi opsi beli, maka PT Medica Loka Hermina menyusutkan hak menggunakan aset dari tanggal mulai hingga tanggal akhir masa manfaat aset dasar. Jika tidak, maka PT Medica Loka Hermina menyusutkan aset hak dasar dari tanggal awal hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Selanjutnya yaitu pengukuran liabilitas sewa. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan mengukur kembali liabilitas sewa dengan menggunakan suku bunga implisit dalam waktu sewa, atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan. Mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman incremental group pada tanggal efektif modifikasi yang sebagai berikut. 1. PT Medica Loka Hermina menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. 2. PT Medica Loka Hermina mengakui dalam laporan laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut dan PT Medica Loka Hermina membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasian sewa lainnya. Selanjutnya yaitu penyajian. PT Medica Loka menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari aset hak guna dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dan mengungkapkannya dalam catatan laporan atas keuangannya. Pengungkapan. PT Medica Loka Hermina dapat mengungkapkan informasi dalam catatan laporan keuangan serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan laba rugi dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pada PT Medica Loka Hermina. Berdasarkan analisis kami pada PT Medica Loka Hermina, pengukuran awal aset hak guna dan liabilitas sewa perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada PSAK nomor 73, yaitu grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya awal sewa, aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Dan grup mengakui liabilitas sewa pada tanggal permulaan. Penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.
Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.